Shalom, selamat pagi, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan yang ke-17. Hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, yang orang kudus ini juga adalah pelindung bagi para pastor paroki. Tentunya kita berdoa untuk para pastor paroki kita, semoga mereka senantiasa sehat dan juga dalam lindungan Tuhan, beri kebijaksanaan untuk menjadi gembala umat di paroki mereka masing-masing. Dan hari ini juga kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai 58. Di tempat asal Yesus di Nazaret. Setelah Yesus mengajar perumpamaan-perumpamaan, dia kembali ke tempat asalnya. Dan di tempat asalnya juga Yesus mengajar orang-orang di rumah ibadat mereka di situ. Dan takjublah orang-orang itu dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Hikmat dan kuasa, dari manakah itu? Tentu ini satu pertanyaan yang baik. Ada keingintahuan. Tetapi keingintahuan ini tidak dilandasi atas sikap keingintahuan yang murni untuk mencari tahu. Tetapi sikap keingintahuan ini dikaitkan dengan latar belakang, asal usul, orang tua, sanak saudara yang berbeda dalam hal hikmat dan juga dalam hal kuasa. Tentunya perbandingan ini penting. Tetapi tidak cukup di situ. Perbandingan seperti ini penting dengan satu keingintahuan yang lebih lagi. Hikmat dan kuasa yang tidak biasa seperti itu. Dan tentunya ini ada sesuatu. Tapi tidak ada pertanyaan yang lanjut sampai ke situ. Untuk mencari tahu dari mana hikmat dan kuasa Yesus itu. Akhirnya satu penilaian yang muncul, penilaian yang berdasarkan pada latar belakang keluarga itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ini pertanyaan penting memang. Tapi karena mereka tidak membuka hatinya untuk percaya, tidak membuka hatinya untuk mengenal lebih dalam, malah mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka kecewa dan menolak Yesus karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak dilandasi dengan iman. Mencari pengetahuan penting bagi kita, dan landasan iman itulah yang menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan pengetahuan atau kesesatan-kesesatan perasaan seperti orang-orang di Nazaret yang kecewa dan menolak Yesus. Semoga kita juga tidak kecewa dan menolak Yesus. Semoga kita senantiasa mencari Yesus, mengenal hikmat dan kuasanya. Semua yang ada padanya, kiranya juga dengan landasan iman kita menemukan itu, dan kita mohonkan rahmat, hikmat, dan kuasa dari Yesus itu juga untuk kita sekalian dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini.
yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk senantiasa mencari hikmat dan kuasa Yesus yang dilandaskan atas iman akan Dikau. Kami bersyukur bahwa Yesus telah mengajarkan banyak hal bagi kami. Kami mohon rahmat-Mu juga, mohon karunia-karunia yang penting bagi kami untuk mengenal, menemukan hikmat dan kuasa Yesus itu. Dan semoga hikmat dan kuasa Yesus itu juga menjadi bagian dari hikmat dan kuasa yang boleh kami hidupi. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh diri kami dengan segala kerapuhan, kelemahan, kekuatan yang ada pada kami. Pakailah kami seturut kehendak-Mu dan juga kuatkan dan teguhkanlah langkah kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Semoga mereka senantiasa memperoleh pemulihan dalam jamahan kuasa-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun nanti tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.